Kripto di 2026 kemungkinan besar bukan lagi tentang siapa yang naik paling cepat, tapi siapa yang benar-benar dipakai dan diadopsi. Beberapa grafik dan data hari ini sudah mulai nunjukin pergeseran itu, yang awalnya dari spekulasi doang, sekarang mulai ke utilitas nyata. Di video kali ini, kita bakal bahas tentang 5 narasi kripto paling potensial di tahun 2026, berdasarkan data adopsi, pergerakan institusi, dan arah teknologi ke depan. Bukan sekedar tren sementara, tapi narasi yang punya fondasi kuat. Yuk kita mulai. Welcome back to Crypto Uni, bareng gue Yosua. Di episode kali ini kita bakal bahas satu pertanyaan besar. Sebenarnya kemana sih arah kripto setelah fase spekulasi besar-besaran di tahun 2025 kemarin? Menjelang 2026 mulai kelihatan jelas bahwa kripto bergerak dari eksperimen ke infrastruktur nyata yang mulai dipakai untuk data, pembayaran, identitas, dan integrasi ke sistem keuangan global. Berdasarkan data, adopsi, dan arah industri, berikut ini 5 narasi kripto yang paling masuk akal dan paling potensial berkembang di 2026. Yang pertama, prediction market. Prediction market memungkinkan orang memperdagangkan probabilitas suatu peristiwa dunia nyata, mulai dari pemilu, kondisi ekonomi, hingga event global seperti nanti Piala Dunia 2026. Pada tahun 2024 sampai 2025, platform seperti Polymarket mencatat volume prediksi di skala puluhan miliar dolar dan digunakan luas untuk membaca probabilitas pemilu AS, kebijakan suku bunga, hingga isu geopolitik. Menariknya, data dari prediction market mulai dimanfaatkan sebagai alternatif data oleh trader, analis makro, bahkan media arus utama. Dengan regulasi yang makin jelas, UX-nya makin matang, dan event global besar seperti World Cup 2026, prediction market berpotensi berkembang sebagai sumber crowd intelligence yang kredibel, sekaligus instrumen hedging berbasis event dunia nyata. Contoh paling relevan saat ini adalah Polymarket dan Kalshi. Yang kedua, Crypto Neobanks. Crypto Neobanks merupakan evolusi dari aplikasi kripto lama yang menggabungkan stablecoin, kartu pembayaran, yield, serta on atau off-ramp dalam satu pengalaman terpadu. Secara adopsi, stablecoin sudah jauh melampaui fungsi alat trading. Volume transaksi stablecoin global kini berada di skala triliunan dolar per tahun, yang digunakan untuk remittance, lintas negara, settlement korporasi, hingga pembayaran harian. Berbeda dengan bank tradisional, banyak model crypto neobanks bersifat self-custodial, settlement real-time, dan nggak sepenuhnya bergantung pada infrastruktur perbankan lama. Dengan kebutuhan layanan keuangan global yang makin cepat dan inklusif, crypto neobanks berpotensi menjadi gerbang utama pengguna ke sistem keuangan on-chain. Beberapa contoh awal dari crypto neobanks ini terlihat pada produk seperti EtherFi, Tria, dan aplikasi hybrid berbasis stablecoin lainnya. Yang ketiga, tokenisasi reward assets atau RWA. RWA membawa aset dunia nyata seperti obligasi, real estate, dan dana pasar uang ke blockchain dalam bentuk token. Narasi ini penting karena menjadi jembatan langsung antara keuangan tradisional atau traditional finance dengan keuangan on-chain atau decentralized finance. Secara data, institusi keuangan besar sudah mulai menguji tokenisasi obligasi, memindahkan money market fund ke blockchain, dan menggunakan blockchain untuk settlement aset bernilai besar. Tokenisasi memungkinkan aset yang sebelumnya tidak liquid menjadi lebih fleksibel, bisa digunakan sebagai collateral atau jaminan di DeFi, serta membuka partisipasi institusi dengan resiko yang lebih terukur. Dalam fase berikutnya, RWA berpotensi menjadi fondasi collateral utama dalam sistem keuangan on-chain yang lebih matang dan stabil. Narasi keempat adalah stablecoin sebagai infrastruktur pembayaran. Stablecoin hari ini bukan lagi sekedar alternatif sistem pembayaran, tapi sudah menjadi infrastruktur inti untuk settlement korporasi, remittance global, serta pembayaran secara real-time. Banyak bank dan perusahaan besar mulai mengintegrasikan stablecoin ke sistem internal, menguji pembayaran lintas negara berbasis blockchain, dan mengurangi ketergantungan pada sistem lama yang mahal dan lambat. Didukung regulasi yang makin jelas, stablecoin bergerak dari pinggiran ekosistem kripto ke inti sistem keuangan digital. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah stablecoin akan dipakai, tapi seberapa luas dan seberapa cepat adopsinya terjadi. Yang kelima adalah decentralized identity and privacy. Di era keuangan digital,
identitas dan data pribadi itu jadi isu yang sangat penting, terutama saat semakin banyak aktivitas keuangan berpindah ke blockchain. Decentralized identity memungkinkan pengguna memverifikasi identitas dan mengakses layanan keuangan tanpa harus menyerahkan seluruh data pribadi ke satu pihak. Dengan teknologi seperti Zero Knowledge Proof dan Verifiable Credentials, pengguna bisa membuktikan kelayakan tertentu tanpa membuka data-data sensitif. Narasi ini krusial untuk onboarding user baru, compliance yang lebih efisien, dan perlindungan privasi di ekosistem on-chain. Kedepan, identitas terdesentralisasi berpotensi menjadi lapisan wajib untuk adopsi kripto yang lebih luas dan berkelanjutan. Jadi, kalau kita rangkum, arah kripto menuju 2026 makin jelas dari yang awalnya cuma eksperimen ke utilitas nyata. Fokusnya bukan lagi token yang paling cepat naik, tapi infrastruktur yang benar-benar dipakai mulai dari data, pembayaran, identitas, hingga integrasi TradFi ke sistem on-chain. Kripto pelan-pelan berubah dari aset spekulatif menjadi fondasi teknologi keuangan. Kalau lo bisa memahami narasi ini lebih awal, lo nggak cuma ikut market, tapi siap membaca arah fase kripto berikutnya. Thank you yang udah nonton sampai habis. Kalau lo suka pembahasan kayak gini, jangan lupa like, share, dan komen ya. Sampai ketemu di video kripto ini selanjutnya.